Halo, selamat datang di vlog ke-6 Carita Nusantara. Jogja selalu saja menyimpan keunikan yang tidak habisnya untuk bisa ditelusuri. Termasuk tempat-tempat ikonik yang akan kita kunjungi kali ini. Apa saja tempat-tempatnya? Yuk langsung saja kita telusuri. Tempat yang akan kita kunjungi pertama kali adalah sentra kerajinan perak di Kota Gede. Berdasarkan sejarahnya, kerajinan perak di Kota Gede sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Islam. Dan kemudian tradisi pembuatan perak terus berlanjut hingga masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8. Seiring berjalannya waktu, kerajinan perak di Kota Gede mulai dikenal dunia. Industri perak Kota Gede mulai berkembang dan dikenal pasaran dunia ketika para pengrajin perak berinteraksi dengan para pedagang dari bangsa Belanda yang saat itu memesan kebutuhan rumah tangga. Barang-barang yang dipesan oleh bangsa Eropa seperti sendok, garpu, sendok nasi, panci, piring, dan cangkir. Ukiran perak Kota Gede terinspirasi dari ukiran bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa, seperti Candi Mantingan dan Candi Prambanan. Nah, keunikan ukiran inilah yang menjadi khas dari kerajinan perak Kota Gede dan tidak dimiliki daerah lain. Dan dari sinilah kemudian Kota Gede mengalami masa keemasannya, yaitu pada tahun 1930-an sampai 1940-an. Yang pada saat itu muncul perusahaan-perusahaan baru pengrajin perak, berbagai motif baru dan ukiran perak diciptakan dengan kualitas hasil kerajinan yang juga ditingkatkan. Seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan perak tersebut, mereka kemudian berhasil mengembangkan kerjasama dengan pihak luar negeri. Secara umum, kerajinan perak Kota Gede terbagi atas beberapa jenis seperti kalung, gelang, cincin, anting, miniatur, dekorasi, atau hiasan dinding, dan kerajinan lainnya. Namun saat ini kerajinan perak sudah mulai luntur dan mengalami surut dalam produksi. Hal ini disebabkan oleh turunnya minat pasar sehingga para pengrajin tidak dapat mengandalkan sebagai mata pencaharian utama untuk keluarga. Meskipun sedang dihadapkan dengan situasi yang sulit, para pengrajin perak yang masih bertahan optimis bahwa keemasan kerajinan perak Kota Gede akan kembali lagi. Nah, kalau kalian tertarik untuk mengunjungi kerajinan perak yang ada di Kota Gede, kalian juga bisa membuat perhiasan kalian sendiri dengan mengikuti silver class yang disediakan di berbagai art gallery di Kota Gede. Gimana? Kalian tertarik untuk mencobanya? Nah, setelah kerajinan perak di Kota Gede, sekarang kita menuju ke salah satu kampung yang menjadi ikon di setiap Ramadan Yogyakarta. Kampung Jogokarian ini menyelenggarakan sebuah acara rutin yang selalu digelar selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Setiap tahunnya KRY selalu dipadati pengunjung yang ingin mencicipi menu buka puasa gratis dari Masjid Jogokarian ini. Kegiatan Ramadan di Kampung Jogokarian ini rupanya sudah berlangsung sejak 18 tahun yang lalu. Awalnya belum ada penjual saat bulan puasa di kawasan Masjid Jogokarian. Saat itu hanya pembagian makanan buka puasa gratis ke masyarakat sekitaran Jogokarian dan orang-orang yang datang. Pada awalnya, porsi yang dibagikan sekitar 600 sampai 700 piring, hingga saat ini mencapai 3.000 piring per hari saat Ramadan. Minat pengunjung yang banyak membuat piring-piring makanan tersebut ludes dalam waktu yang sangat cepat. Untuk mengatasinya, pihak panitia menyediakan roti untuk dibagikan kepada masyarakat yang ingin berbuka, jaga-jaga jika makanannya habis. Selain makanan yang disediakan di masjid, banyak juga stand makanan yang bisa kalian coba di sini. Nah, Ramadan selanjutnya tertarik nggak nih ke sini? Selanjutnya kita menuju ke Dusun Bendo, Bantul, yaitu tempat pembuatan mie letek. Nama mie letek memiliki arti kotor atau kusam. Hal ini merujuk pada warna dari mie yang berbeda dengan mie pada umumnya.
Menurut penduduk setempat, sejarah mie letek dimulai pada tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seorang yang bernama Umar dari Yaman, Timur Tengah. Sejak saat itu, pabrik ini memicu dibangunnya pabrik mie letek lainnya. Bahan dasar dari pembuatan mie letek ini adalah gaplek atau singkong kering dan tepung tapioka. Hal yang paling unik dari proses pembuatan mie letek adalah dilakukan di atas batu besar dan digiling menggunakan tenaga sapi. Proses tersebut dinamakan proses nyelender, di mana ini merupakan proses pencampuran tepung tapioka dan gaplek. Dan kemudian barulah adonan digiling di atas lumbung besar dengan diameter sekitar 2 meter. Setelah itu digiling dengan menggunakan tenaga sapi dan beberapa orang yang mengontrol prosesnya. Setelah campurannya merata, kemudian dipadatkan di tempat yang khusus, kemudian dipotong menjadi beberapa bagian sebelum akhirnya dimasukkan ke oven. Proses pengovenan ini memakan waktu sekitar 2-3 jam. Dan setelah adonannya matang, kemudian diletakkan kembali ke lumpung untuk memulai proses penggilingan yang kedua. Proses penggilingan kedua ini dilakukan sampai adonan dari mie letek ini kalis, sehingga memudahkan saat proses pencetakan. Segala bahan dasar untuk proses pembuatan mie letek ini tidak menggunakan bahan kimia ataupun bahan pengawet, sehingga mie letek memiliki kandungan gizi yang baik, lebih baik dari mie gandum biasanya. Mie letek memiliki khasiat yang baik bagi tulang karena kandungan zat besinya. Kandungan singkong yang menjadi bahan dasar pembuatan mie letek ini merupakan sumber karbohidrat yang baik. Dapat menjadi pilihan buat orang-orang yang sedang berdiet karbohidrat, karena karbohidrat dan natriumnya yang rendah dan seratnya yang tinggi. Selain itu, mie letek ini juga memiliki kandungan gluten yang sangat rendah. Nah, maka bisa dikategorikan kalau mie letek ini merupakan mie sehat yang baik buat dikonsumsi. Nah, untuk kalian yang pengen langsung cobain cita rasa dari mie letek ini, kalian bisa mengunjungi warung-warung mie letek yang tersebar di Yogyakarta. Nah, kembali pada proses pembuatan mie letek. Proses saat ini adalah proses ngebi atau proses untuk mencetak adonan yang telah diolah. Proses ini dilakukan oleh mesin pencetak yang dioperasikan menggunakan tenaga manusia. Setelah dicetak, kemudian mie akan ditata sebelum akhirnya dipotong sesuai dengan ukurannya. Setelah itu barulah mie akan dijemur di bawah sinar matahari. Setelah kering, barulah mie dapat dikemas dan dijual. Proses yang dibutuhkan untuk membuat mie letek minimal 24 jam karena mengandalkan sinar matahari. Tempat selanjutnya yang kita kunjungi kali ini adalah sentra pembuatan kain lurik. Nah, mungkin kalian lebih familiar dengan batik. Tapi sebenarnya lurik juga merupakan pakaian tradisional yang sudah ada sejak zaman kerajaan dulu. Nian S. Jemana pada tahun 2000 dalam buku lurik mengungkapkan bahwa kain tenun lurik sudah ada di Jawa sejak lama.
Sesuai dengan makna filosofis kain tersebut, yaitu rik yang berarti pelindung yang bermakna garis atau pagar pelindung. Makna filosofisnya adalah sebagai pelindung bagi tubuh pemakainya. Dalam hal ini diartikan sebagai pelindung secara fisik maupun spiritual. Proses pembuatan lurik cukup panjang. Pertama, benang mentah diwarnai, kemudian didiamkan selama 1 hari. Setengah hari dijemur di bawah sinar matahari, kemudian benang yang sudah diwarnai dimasukkan ke pemintalan. Kemudian warna benang disusun membentuk motif yang dikenal dengan nama nyekir, hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam alat tenun. Proses ini dinamakan proses nyucuk. Butuh sekitar 30 hari untuk menghasilkan 100 meter kain lurik ini. Perbandingan yang sangat jauh jika dibandingkan dengan tenun dengan mesin pabrik yang menghasilkan 50 meter per harinya. Lurik tenun tradisional memiliki peminatnya sendiri. Dikarenakan lurik tenun tradisional memiliki kualitas yang lebih baik. Selain itu, membutuhkan ketelatenan dan ketepatan saat menarik mesin tenun. Dan itulah kenapa lurik tenun tradisional ini lebih bernilai. Karena setiap helai kain lurik merupakan buah kesabaran dari para pengrajin tenun. Nah, lurik tenun tradisional ini menutup perjalanan Carita Nusantara kali ini. Terus dukung Carita Nusantara dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.